Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Imam Tirmizi. Nah ini, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tanda-tanda kondisi sakaratul maut yang dialami oleh orang-orang yang masa hidupnya dia banyak berbuat maksiat, atau kondisi sakaratul maut yang dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang dolim, baik itu orang muslim yang dolim atau kezaliman orang kafir itu sendiri. Jadi ini masuk dalam ayat ini ya. Jadi orang dolim secara umum, baik dia muslim tapi dolim. Ada muslim dolim itu banyak. Contohnya muslim dolim itu ya dia syahadat, dia sholat, dia tidak pernah syirik, melakukan pembatal iman atau Islam, tapi dia masih melakukan perbuatan dosa besar. Contohnya apa? Suka pacaran, zina, dengarkan musik, makan riba, minum khamr, ya, suka menghujat, suka memfitnah, suka adu domba, suka ghibah, dengki, iri, benci, itu dosa besar. Suka bohong, korupsi, persaksian palsu. Nah, itu muslim tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini masuk ayat ini. Jadi masuk ayat ini di mana? Nah, kita buka di dalam surat Al-An'am. Dikondisikan anak adik-adik nggak boleh rame. Ya. Nah, ini masuk surat Al-An'am. Bapak Ibu nanti dibuka ya. Surat yang ke-6. Buka nanti di rumah. Tolong dibuka. Surat yang ke-6 ayat yang ke-93. Ya. Buka nanti di rumah. Buka di rumah nanti surat yang ke-6 ayat 93. Cocokkan nanti apa yang saya sampaikan dengan penjelasan yang saya sampaikan dan tafsirnya juga. Nanti buka tafsirnya. Buka Playstore tafsir Ibnu Katsir. Itu juga ada kitabnya di sini insyaallah di perpustakaan. Nah itu. Perhatikan para jamaah, kondisi keadaan orang mengalami sakaratul maut, tekanan yang luar biasa yang dialami orang yang masa hidupnya suka berbuat dolim, baik kedoliman itu orang kafir itu sendiri atau orang muslim. Nah itu Allah SWT menjelaskan di pertengahan ayat, walau taro idid dolimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Nah, perhatikan ayat ini Bapak Ibu ya. Yang bawa HP silakan buka ya. Allah menyatakan di dalam ayat ini, alangkah mengerinya, alangkah ngerinya, dahsyatnya ketika engkau melihat, mempersaksikan, mengetahui bagaimana kondisi orang-orang dolim itu dalam tekanan yang hebat ketika mengalami datangnya kematian. Datangnya kematian. Gomorot itu tekanannya luar biasa. Jadi para ahli tafsir ini ketika menjelaskan ini, ketika datang malaikat maut mencabut nyawa orang yang semasa hidupnya berbuat dolim, itu orang-orang dolim itu ketika mau dicabut itu nolak Pak, nolak dia, nggak mau. Tapi kadang sudah dipegang kepalanya oleh malaikat maut, ya, dipaksa terus, nggak keluar, dipaksa terus,
nggak mau keluar. Tekanan itu luar biasa. Ya, sampai seperti itu dahsyatnya. Nah, kemudian wal malaikatu basitu aidihim, malaikat maut ya itu betul-betul sangat, kalau orang Jawa itu gregetan. Kalau apa gregetan? Gemes ya, gemes ya itu. Kalau kita bilang itu gemes. Saking gemesnya malaikat dipukul itu Pak. Sudah ditarik nggak mau keluar, ya dipukul. Coba Bapak Ibu, kita praktekkan secara teori saja. Ketika orang itu disuruh keluar, ya, atau anak kita nggak mau keluar dari kamar, ya, atau keluar dari satu tempat, ya mungkin kayak ember atau tempat lubang itu, dia nggak mau keluar, ditarik nggak bisa, ya. Atau dia ngelawan, pasti apa yang kita lakukan? Kita pukul supaya dia keluar dari kamar tadi, karena ditarik tangannya nggak mau keluar, dia bantah. Sama roh orang dolim ya seperti itu keadaannya. Ketika ditarik oleh malaikat nggak mau keluar, dipukul sama malaikat. Ustaz, pukulannya bagaimana? Oh, jangan dikata. Pukulannya itu luar biasa dahsyatnya, sakitnya luar biasa. Bagaimana pukulan malaikat? Kita buka surat Al-Anfal surat ke-8 50-51. Ini kalau kita memahami dahsyatnya kematian orang-orang yang mengalami sakaratul maut. Ini cara malaikat memukul seperti ini. Dijelaskan di dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 50. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzukul adzabal hariq. Coba di sini Allah menggambarkan begitu seramnya, begitu ngerinya ketika para malaikat maut itu yadribuna wujuhahum. Para malaikat maut itu ketika mencabut roh orang-orang kafir, orang-orang dolim itu, dipukul kepalanya, dipukul punggungnya. Jadi kamplang, sakit nggak Pak Bu? Kepalanya dipukul sakit nggak? Loh, ini kalau yang mukul manusia loh ya, itu sakitnya luar biasa. Lah kalau yang mukul malaikat, sakit nggak kira-kira Pak? Luar biasa sakitnya. Makanya Bapak Ibu, ya mungkin kadang kita melihat orang yang nazak mengalami sakaratul maut itu mripate melolok-lolok gitu ya, mripate melolok-lolok gitu ya. Kadang ya menyeramkan, wajahnya itu melolok tapi menyeramkan ya. Dia matinya tuh lama sekali, ditalkin nggak bisa-bisa ya. Jadi kayak orang kejet-kejet itu. Wah, itu dahsyatnya luar biasa. Itu pukulan malaikat loh ya. Jadi kalau orang kayak orang sekarang apa? Ketika kejet-kejet itu ya, meripatnya sambil melolok-lolok, ya, wajahnya kayak lebam-lebam, itu bekas pukulan-pukulan malaikat. Jadi saya sendiri pernah merasakan melihat ketika orang sakaratul maut itu matinya juga sulit dia, kayak gelagapan-gelagapan gitu, ya. Kayak orang diracun, Bapak Ibu tahu ya orang diracun, ya, kecil-kecil, ya, kayak orang kecil-kecil seperti itu. Dan yang kedua, hak saya melihat jasad orang kafir ketika habis mati itu kayak lebam semua itu. Dan maaf ya, ada aroma busuk, sekali, nggak enak, jasadnya nggak enak betul. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Waliyadzubillah ya. Jadi luar biasa dahsyatnya. Ini Al-Quran. Al-Quran ini menggambarkan bagaimana
kondisi peristiwa sakaratul maut yang dialami orang kafir, orang musyrik, orang munafik atau orang dolim. Dipukul kepalanya, dipukul punggungnya sampai dia keluar, langsung dikatakan oleh malaikat, wadzuqul adzabal hariq, rasakan siksaan yang dahsyat. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka disitulah kalau kita paham bahwa bagaimana kondisi orang-orang yang mengalami nazak yang hebat, tekanan yang luar biasa. Ketika roh itu dipaksa untuk keluar, nggak keluar, dipukul kepalanya, dipukul punggungnya, ini sampai gemesnya malaikat maut, sampai keluar kata apa? Akhriju anfusakum. Keluar kamu, nggak keluar. Naudzubillah min dzalik. Coba kalau sampai ada kalimat akhriju, ini menunjukkan bahwa ayat ini menggambarkan begitu marahnya, begitu murkanya dan bencinya malaikat kepada roh tadi. Bapak Ibu, coba kalau saya baca di dalam Al-Quran, beda roh orang mukmin yang meninggal dunia dalam ketaatan, apa? Begitu indahnya, ya. Sampai digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemarin sudah saya jelaskan ya, ini beda ya. Coba, sekarang berbeda sekali bagaimana ketika orang mukmin meninggal, itu sampai bahasa malaikat itu dua. Bahasa malaikat itu keluar kata-kata yang indah sekali. Karena meninggalnya orang mukmin itu kayak air itu yang keluar dari isi kendi, mulut kendi itu, ya, tes. Kalau orang bilang jatuh, les, tenang. Kenapa? Karena tidak ada kalimat akhriju. Kalimatnya hanya Allah mengatakan apa? Yaqulun salamun alaikum. Salamun alaikum. Berbahagialah. Bukan kok keluarlah, metu, minggato. Bukan. Itu kalimat untuk orang kafir. Kalimat untuk orang dolim. Akhriju anfusakum. Itu konteksnya untuk orang kafir, untuk orang dolim. Semasa hidupnya banyak kedoliman. Itu para jamaah. Itu yang pertama di dalam surat An-Nahl ayat 32. Itu sanjungan ya. Alladzina tatawaffawul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum, salamun alaikum. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat ketika matinya thayyibin dalam kondisi dia berbuat baik kepada Allah, taat kepada Allah, maka para malaikat mengatakan salamun alaikum, bahagia, sejahtera, selamat kamu. Itu surat An-Nahl 32. Nah, kalau kita membuka di dalam surat Al-Fajr, surat Al-Fajr ayat yang terakhir ya. Kalau kita buka di dalam surat Al-Fajr ayat yang terakhir, perhatikan kalimat yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ini, ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Perhatikan, indah kan? Indah nggak Pak Bu? Dibuka nanti ya. Surat Al-Fajr surat 89 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, malaikat nyambut ruhnya orang mukmin itu kalau sudah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang betul-betul mendapat keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Coba Bapak Ibu, Allah itu kalau sudah ridho kepada hamba tadi, tanya saya, jenengan, semua makhluknya Allah ridho enggak? Malaikat ridho enggak? Senang enggak?
seneng. Penduduk langit ketujuh sampai yang paling bawah itu semuanya sami'na wa atokna, ikut ridho sebagaimana Allah ridho. Jadi ketika kalimat ini diutarakan oleh Allah, semuanya ikut. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu ruh dengan keselamatan dan kebahagiaan. Tenang. Coba. Jadi jenengan ada orang mukmin yang dia meninggal dunia itu ada tanda-tanda dia itu meninggalnya itu tenang, ya. Ditalkin dia tenang, dibacakan Quran dia tenang. Subhanallah. Itu tanda-tanda orang mukmin yang baik, thayyibin. Ya, thayyibin. Jadi para jemaah Bapak Ibu ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu gambaran bagaimana kondisi orang yang mati dalam berbuat buruk, ya, banyak dosa, banyak kedoliman, bahkan dia tidak mengenal Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak mau sujud, tidak mau rukuk, tidak mau sholat, tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal Al-Quran, maka digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran mereka akan mengalami nazak sakaratul maut yang luar biasa sakitnya, dipukul kepalanya, dipukul punggungnya sampai keluar, nggak keluar, dipukul lagi karena nggak mau keluar. Kenapa? Kalau keluar tahu apa? Malaikat yang membawa kain kafan dari api neraka ini sudah siap. Baunya busuk, nggak enak. Nah, itu ngerti Pak. Ruh-ruh orang-orang kafir itu ngerti dia. Makanya dia pengen tetap tinggal di jasadnya tadi, nggak mau lepas dia, nggak mau pisah, ya pisah. Nah, itu. Makanya ditarik malaikat. Seperti apa Pak? Diodol. Rasanya seperti apa? Kalau dipaksa itu sakit nggak? Sakit sekali. Ya, naudzubillah. Semoga kita terhindar dari kematian yang su'ul khatimah. Insyaallah minggu yang akan datang, kalau Allah mengizinkan kita bertemu, kita akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ya, ada bagaimana orang mengalami su'ul khatimah itu penyebabnya apa saja. Saya akan jelaskan secara gamblang insyaallah. Wallahu bisawab. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah iman kita dan menjadi pelajaran kita agar hidup ini jangan sampai kita lalai, jangan sampai terbuai dengan dunia. Ya, tetap ingat mati, jangan lupa ingat kematian, ya. Karena suatu waktu kita tetap juga akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti akan mati dia, kapanpun dan dimanapun berada. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.